Aku sangat setuju dengan apa yang Habib bilang tadi. Tapi kenapa ya orang-orang di masyarakat kita dibuat percaya akan suatu kepercayaan dalam agama dengan taktik ketakutan, fear. Tuhan yang aku percaya adalah walaupun kita berdosa dan setelah itu kita menderita, bukan karena Tuhan, oh saya marah sama kamu, saya mau kamu menderita. Enggak, kenapa kita dikasih penderitaan? Karena Tuhan ingin kita berkembang secara mental, secara emosional, dan menjadi orang yang lebih bersyukur, lebih kuat, dan lebih mengerti hidup. Kenapa bisa akhirnya timbul di masyarakat kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa marah, bisa membenci, dan bisa menghukum kita kalau kita membuat kesalahan? Iya, sumbernya sebenarnya ada dua. Pertama adalah kebodohan, jahiliyah. Karena itu kebodohan itu salah satu misi utama yang hendak dilawan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi pertama turun. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah hati yang buruk. Hati yang buruk kemudian menduga Tuhan itu seperti dia. Kemudian dalam Islam selain kamu harus cerdas dalam berpikir, kamu juga harus bersih dalam hatimu agar tidak ada praduga-praduga itu. Kamu melakukan segala sesuatu itu kan diperintahkan untuk pakai bismillah. Bismillah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua sifat utama yang diperkenalkan oleh Tuhan, dan paling suka Tuhan memilihnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Akar katanya satu, rahmat, yaitu cinta. A philosopher named René Descartes, dia pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas. Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Bagaimana kita bisa mengerti sesuatu yang infinite? Karena kapasitas kita pun terbatas. Memang Tuhan karena itu sudah mewanti-wanti sedari awal, jangan pikirkan tentang zatku, tentang eksistensiku, tapi pikirkan tentang ciptaanku. Kalau kamu berpikir tentang zatku atau eksistensiku, maka itu adalah kesia-siaan. Kamu tidak akan pernah bisa melakukan itu karena dia tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Karena itu kita mempelajari dan meyakini Tuhan dari informasi yang diberikan oleh Tuhan secara kauliyah dalam kitab-kitab sucinya atau secara kauniyah dari alam semesta dan diri kita sendiri. Kita renungkan diri dan kita menemukan Tuhan. Meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. That's so true. Dan tadi sebenarnya kita ngobrol sebelum kamera nyala. Apa sih konsep neraka di mata Habib? Jadi neraka itu bukan karena Tuhan maha pemarah, bukan karena Tuhan maha dendam. Cinta itu justru melahirkan neraka. Neraka itu lahir dari Tuhan yang maha cinta. Saya kasih contoh, orang yang sakit, maka ketika kita diberikan segala nikmat makanan atau minuman, akan hambar, nggak akan kerasa. Maka untuk kita bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman itu, kita harus diobati, dan obat itu pahit. Nah, begitulah konsep neraka. Tuhan sebenarnya ingin semua orang pergi ke surga. Tapi kalau dia memiliki masalah, sakit dalam hati dan pikirannya, dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Maka ya udah, Tuhan masukkan ke neraka untuk seperti diobati. Pahit memang, tapi agar kamu bersih sehingga kamu bisa merasakan surga itu dengan penuh kenikmatan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan mencintai kita semua, bukan karena Tuhan ingin dendam atau menghukum kita. Betul. Kalau dia memang pendendam, dia tidak akan memberikan pemaafan kepada kita. Ya. Walaupun mungkin teman-teman di rumah ada yang merasa kepercayaan kalian adalah yang terbaik, itu nggak apa-apa, asalkan kalian tetap menghargai kepercayaan orang lain. Karena at the end of the day, selama apa yang dilakukan orang lain ataupun diri kita sendiri tidak merugikan kepada orang-orang sekitar kita, kita punya hak untuk percaya apa yang kita percaya. Dan menariknya Tuhan bilang, jangan hina sesembahan orang lain agar dia tidak menghina sesembahan. Ya. Kalau kamu menghina agama lain, maka kamu berarti memberi jalan dan merestui orang lain untuk menghina agamamu. Nah, speaking of agama dan keyakinan, gimana pendapat Habib tentang teori evolusi? Apakah Habib percaya dengan the theory of evolution?